Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduka ya Rabb kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka kama 'allamtana an nashkuraka. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyikal amin Muhammadin muhaji min Makkatal Mukarramata ila al-Madinatil Munawwarah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, ini ceramah pertama dari sekian ceramah yang saya pernah lalui. Beberapa tempat yang kami datangi, hanya ini ceramah yang sebelum saya sampaikan saya sudah gemetaran. Satu, karena dingin, memang suhunya luar biasa. Yang kedua, karena Masya Allah, melihat wajah-wajah sinar-sinar kemuliaan yang memang sudah tampak dari sejak kami muncul di bandara, disambut oleh teman-teman yang penuh semangat gembira menatap nilai-nilai keislaman hingga kita berkumpul di ruangan ini. Saya tidak punya apa-apa untuk saya berikan pada saat ini kecuali bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, setiap teman-teman yang ada di ruangan ini semoga digolongkan dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, disebutkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, man salaka tariqan, apa yang diberikan oleh Allah pada orang-orang ini, perhatikan baik-baik, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, dengan derap langkah yang telah ia lalui, bensin yang ia keluarkan, tenaga yang ia siapkan, keringat yang ia keluarkan, semua itu akan dihitung kata Nabi SAW untuk meringankan langkahnya ke surga insyaallah. Saya berikan kabar gembira pada anda sekalian, dari sekian hamba Allah yang hidup sampai dengan hari ini, yang bersiap-siap merayakan kehidupan dunianya dengan tahun barunya, yang mengejar musiknya, yang mengejar nontonnya, yang mengejar filmnya, yang mengejar pestanya, ternyata hanya ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipercepat langkahnya ke surga. Hanya anda yang masuk kategori Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Saya dengar ada yang datang dari umat dakwah, dimanapun kita berada, melekat pada diri kita pribadi dakwah untuk mengajak orang-orang pada nilai kebaikan. Dan prinsip ini kita mesti bangga, karena orang tua kita jauh dulu, ulama-ulama kita yang kemudian berhimpun merajut Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita. Dan saya ucapkan selamat, karena yang mewarisi nilai-nilai ini ketika saya hadir di Korea ini, ternyata Masya Allah teman-teman yang ada di Korea. Apa nilai ini? Sebelum saya sampai di Korea, bayangan kawan-kawan kita di Indonesia digambarkan orang Indonesia itu ngejar Korea hanya untuk menikmati K-popnya, hanya ingin lihat artis kumpul bersinergi, telah berhasil menghadirkan 58 masjid dan musola, 4-nya sudah jadi kepemilikan, 54-nya sudah terregistrasi, dan 4 yang lainnya berproses insyaallah untuk menebarkan nilai Islam di bumi gingseng ini. Ini fitrah yang melekat dalam sekian banyak risalah dakwah bagi umat Islam dimanapun dia berada. Saya sampaikan pada anda teman-teman sekalian,
Dimanapun orang Islam dulu beraktivitas, mau dia pengusaha, mau dia pedagang, mau dia pemimpin, mau dia aktif dimanapun, sepanjang dia beraktivitas, dia membawa risalah dakwah Islamiyah di tempat dia berada. Dan saya berikan kabar ke siswa, semua berkumpul bisa menghasilkan 58 masjid dan mushola. Itu luar biasa. Takbir. Masya Allah. 3, saya tidak melihat beberapa tempat yang saya kunjungi, paguyubannya, ormasnya kompak luar biasa, kecuali yang saya lihat di Korea ini. Masya Allah. Saya dijemput yang nama aslinya Muhammad Darwish, sama-sama belajar di Semarang dengan Kiai Haji Soleh Darat dengan Bahasim Asy'ari. Dikirim kemudian ke Mekah, berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Judul Pindo bin Demang Jurang Judul Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq, nyambung di Maulana Ishaq. Siapa Musa bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Batusyada bin Kinan bin Anwar bin Fith bin Adam alaihissalam. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Dua-duanya bersaudara turun ke Korea Selatan, satu mendirikan PCINU, dua mendirikan PCIM Muhammadiyah, PCINU Nahdlatul Ulama. Mbahnya bersaudara, di sini bersaudara. Kalau dua-duanya bersaudara, paguyubannya bersinergi, kita tunjukkan pada dunia Indonesia bisa bangkit dengan persaudaraan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini baru mukaddimah. Kita belum mulai materi kita. Supaya agak hangat sedikit ya, karena di sini terasa dingin. Baik, apa tema kita hari ini? Baik, hijrah untuk menata masa depan. Baik, ini wajah-wajah yang belum punya masa depan. Harus ditata terlebih dahulu supaya bisa berhijrah. Ayo sebentar, kita coba turunkan dulu ketentuan dalam. Karena itu kita akan lihat, kalau belum kita dapatkan jalannya, kita berhijrah untuk kembali kepada jalan yang dimaksudkan. 1. Teman-teman sekalian, saat manusia diciptakan, kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 5 nama. Ingat baik-baik. Setelah 5 nama ini kemudian disematkan, maka dibukalah, diterangkan oleh Allah masa depan kita yang harus dipersiapkan. Bahkan turun ayat nanti meminta kita menyiapkan masa depan dan jangan bergeser dari rencana-rencana masa depan itu. Awas hati-hati, jauh-jauh dari Indonesia ke Korea tapi belum bisa menatap masa depan yang baik, perlu diantarkan ke negeri mana lagi Anda untuk kembali menatap masa depan itu. Pertama, kita disebut dengan nama Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, dan ini nama pertama ketika makhluk ini diciptakan. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Ingat teman-teman, hei makhluk masa depan, hei yang akan hijrah, lihat baik-baik, Anda mesti tahu untuk menyiapkan masa depan itu ada tantangan-tantangan yang disebutkan oleh Allah melalui penamaan nama kita. 1, disebut kita dengan nama Bashar. Saya coba tuliskan sebentar supaya Anda paham siapa kita. Masya Allah, papan tulisnya kedinginan jadi kecil begini. Kelihatan insya Allah. Dari belakang kelihatan. Masya Allah. Bagaimana bisa kelihatan? Belum saya tulis apa-apa. Luar biasa. Di Korea ya, belum saya tulis sudah kelihatan. 1, Bashar. Saya tuliskan ba, sin besar, kemudian ra, Bashar. Awas hati-hati, Anda tidak kenal diri Anda, bahaya, sulit menata masa depan. Jangan-jangan jadi manusia puluhan tahun tapi tidak kenal siapa dirinya. Bashar itu disebutkan 35 kali dalam Al-Quran secara singkat, yaitu makhluk yang punya 2 sifat dalam dirinya. Sifat pertama, sifat baik, disebut dengan takwa.
Ini dia. Sifat kedua, lawan dan takwa, kecenderungan untuk berbuat yang tidak baik, disebut dengan nafsu. Awas, kenali diri Anda baik-baik. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, ada makhluk yang sudah duluan Allah ciptakan. Makhluk pertama punya takwa saja, makhluk kedua punya nafsu saja. Makhluk yang dicipta dengan takwa saja itu disebutkan nanti di Quran surah ke-66 ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas. Namanya malaikat. Malaikat ketika diciptakan oleh Allah itu sumbernya, materinya cuma takwa saja. Karena itu sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena malaikat diciptakan dengan poin takwa yang baik-baik saja, maka kata Allah, wajar kalau malaikat tidak ada yang berbuat maksiat. Pernah Anda dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Atau malaikat maut telat nyebut nyawa? Ustaz, kata Ustaz sedang ceramah, saya pindah ke Pak Untung dulu misalnya. Tidak bisa. Jadi karena malaikat tidak punya potensi untuk maksiat, malaikat ditugaskan sesuai dengan tupoksinya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Jibril turunkan wahyu, tidak boleh bergantian dengan malaikat maut untuk mencabut nyawa. Ada malaikat yang tugasnya tasbih saja sampai kehidupan berakhir tasbih. Quran surah kedua ayat ke-30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kerjaan kami cuma tasbih, takdis dan mengkultuskan Engkau ya. Ada yang tugasnya mengangkat arash saja minal ali. Ada yang tugasnya turunkan rizki disebut dengan Mikail, tidak maksiat. Jadi maaf, kalau ada malaikat diciptakan secara sempurna, Anda tidak usah iseng memujinya. Hebat ya malaikat memang. Karena malaikat diciptakan dengan potensi hebat. Nah, lawannya, lawan dari takwa itu nafsu. Ada makhluk kedua yang diciptakan oleh Allah, dia tidak punya sifat takwa, adanya nafsu saja. Apa kira-kira? Yang iblis angkat tangan. Iblis ada. Masya Allah. Ada iblis di Korea. Jauh-jauh saya ke Korea lihat iblis. Bukan ya. Baik. Bukan iblis. Jin, yang jin angkat tangan. Jin angkat tangan. Lengkap di sini, ada iblis, ada jin, luar biasa. Paling saya tanya di Indonesia yang nabi angkat tangan ada, di sini lengkap sampai jin ada. Luar biasa. Bukan iblis, bukan jin. Yang setan angkat tangan. Sekarang tidak ada yang angkat. Bukan iblis, bukan jin, bukan setan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ternyata makhluk kedua ini namanya hewan. Hewan. Satu malaikat, kedua hewan. Hewan itu diciptakan tidak punya takwa. Dia tidak punya dorongan-dorongan kebaikan. Malunya tipis, bahkan gak ada malu. Yang ada nafsu. Jadi kalau Anda lihat misalnya, mohon maaf ya, di sini ada kambing di Korea. Ada kambing sampai Korea, jalan-jalan gak pakai baju, gak malu, wajar. Kenapa? Karena dia tidak punya takwa. Delman keliling-keliling misalnya, tidak pakai pakaian, gak malu, wajar. Karena dia gak punya takwa. Di hewan kalau berbuat salah, jangan dicela. Karena memang hewan bawaannya nafsu. Tidak ada kerjaan kalau Anda mencela hewan. Dasar kambing gak pakai pakaian, memang. Tapi gak akan malu. Bahkan ketika datang syahwatnya, dia tidak akan malu melakukan tindakan dimaksud pada keadaan-keadaan yang terbuka. Anda bikin masjid, ikat kambing jantan, kambing betina. Datang syahwatnya akan berkumandang, dia gak peduli. Dikerjakan saat itu. Kenapa? Dia tidak punya takwa, dia cuma punya nafsu. Allah ciptakan makhluk yang ketiga disebut dengan bashar. Saat yang bersamaan ketika Anda ingin menata masa depan yang baik, akan ada kendala dalam diri Anda disebut dengan nafsu namanya. Ketika Allah menciptakan takwa dalam diri manusia, bisa ada sifat baik namanya jujur. Saat jujur itu ada, dia punya lawan di sifat nafsu namanya dusta. Saat Anda ingin punya masa depan yang baik, sabar, itu sifat takwa. Maka ada lawan di nafsu namanya marah. Lihat baik-baik. Anda ingin jadi orang yang tawadhu, rendah hati, ada lawan di nafsu namanya sombong.
Karena itulah setiap orang hati-hati yang ingin menata masa depannya, ingin menjadi baik, maka hambatan pertama dia mesti mengendalikan nafsunya. Banyak orang dari dulu yang ingin menata masa depan yang baik, punya kedudukan, punya harta yang banyak, tapi karena gagal menata nafsunya, hancur dia dalam kehidupannya. Contoh, antum kenal Firaun? Masya Allah, luar biasa. Saya tanya iblis, ada yang ngacu. Saya tanya jin, ada yang ngacu. Saya tanya kenal Firaun, lengkap sudah, kenal di sini. Kenal di mana tuh dengan Firaun? Lihat baik-baik. Firaun itu kurang apa? Kedudukannya tinggi, raja besar, pasukan banyak, luar biasa, masa depan tertata cerah. Cuman karena tidak bisa mengendalikan nafsu, kekuasaan dia pegang terlampau tinggi, takwanya tertekan, kemudian nafsunya muncul. Begitu nafsu tidak bisa dikendalikan, apa yang terjadi? Hancur masa depannya. Lihat baik-baik. Kalau saat ini ada yang mengaku Nabi, Fir'aun mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Hobinya sembelih orang. Quran surah kedua ayat 49, paling kiri sebelah atas. Yudzabbihuna abna'akum. Kenapa dia sembelih orang? Lihat baik-baik. Ada pengawalnya yang mengatakan, penasehatnya memberikan masukan, akan datang di masa depan orang yang akan mengarahkan engkau menjatuhkan tahtamu. Orang yang akan mengalahkan engkau menjatuhkan tahtamu. Padahal yang muncul adalah Nabi Musa alaihissalam, diminta untuk memberikan kebaikan pada Fir'aun, mengarahkan dia pada masa depan yang baik. Cuman ketika nafsunya kuat, diberikan nasihat pun tidak mempan, diberikan masukan pun tidak mempan. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-43 sampai ke-44. Perhatikan baik-baik. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah pada Fir'aun. Innahu tagha. Dia sudah mulai menyimpang karena nafsu kedudukannya. Arahkan kembali dia supaya jadi orang baik. Saya berikan kabar gembira pada anda semua teman-teman. Saya belum bahas tentang hijrah, tapi saya mau berikan dulu kabar gembira dari Al-Quran. Ada rumus dalam Al-Quran bahwa semua hamba Allah itu diberi peluang yang sama untuk kembali menjadi orang baik. Saya ulang, semua hamba Allah, sedahsyat apapun kejahatan yang pernah ia lakukan, keburukan yang ia kerjakan, sebelum nyawanya sampai di tenggorokan, akan diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalan untuk kembali menjadi orang baik. Rumusnya ada di Quran surah ke-29 ayat ke-69. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau mengejar petunjuk kami, kami berikan hidayah kepada mereka. Jadi rumus hidayah itu, awas, rumus hidayah Allah berikan pada semua kalangan manusia tanpa batas. Kurang tepat kalau ada yang mengatakan dia tidak dapat hidayah. Tidak. Allah berikan hidayah pada semua makhluk. Ada yang lewat telinga, ada yang lewat mata, ada yang lewat pikiran. Hanya persoalannya ketika Allah berikan, anda mau ngambil atau tidak. Ada lewat telinga, suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa banyak orang mendengar suara adzan bisa masuk Islam. Ada lewat mata, terlihat orang sholat, terlihat orang membaca Al-Quran, terlihat orang mengerjakan ibadah. Begitu ditampakkan lewat matanya, tidak sedikit yang masuk Islam. Ada yang lewat pikiran, ditampilkan pengetahuan. Bagaimana disebutkan dalam Quran teori-teori pengetahuan, dibaca oleh non-muslim, masuk Islam. Teman-teman sekalian, sepanjang anda masih hidup, ada peluang dari Allah memberikan anda hidayah untuk kembali jadi orang baik. Fir'aun ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, jahat luar biasa, masuk dalam kategori hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikirimkan langsung 2 orang nabi supaya dia kembali jadi baik. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang dengan nafsunya. Hebatnya, perhatikan ayat 44-nya. Faqula lahu qawlan layyina. Dan katakan oleh kalian berdua dengan cara yang lembut. Dakwahi Fir'aun dengan lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepada dengan penuh kelembutan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Boleh jadi dengan sikap dan sifat yang lembut itu dia akan sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Anda bisa bayangkan, selevel Fir'aun, ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, masih diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali jadi baik. Saya mau tanya pada Anda, siapa di antara Anda yang pernah ngaku Tuhan? Boleh angkat tangan. Mana tadi? Siapa yang pernah bunuh orang? Boleh angkat tangan. Gak apa-apa, saya dengarkan ada polisi di sini, nanti kita langsung antarkan. Silakan cek, tidak ada di antara Anda yang hobinya seperti Fir'aun. Jikalau Fir'aun saja diminta oleh Allah hijrah, diminta oleh Allah kembali, diluruskan oleh Allah sebelum dia wafat, Masya Allah, dikirimkan 2 nabi sekaligus untuk membantu dia kembali. Anda yang tidak pernah bunuh orang, Anda yang tidak pernah mengaku Tuhan, Anda yang tidak pernah maksiat seperti Fir'aun, masa Anda tidak punya kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fir'aun saja diberi petunjuk, masa Anda yang bukan Fir'aun nggak dikasih petunjuk? Karena itu maaf, keterlaluan kalau ada orang yang tidak seperti Fir'aun, tidak sedahsyat Fir'aun, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun raja punya pasukan, dia punya menara, dia punya kekuatan, dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dikirimkan petunjuk untuk kembali. Anda bukan raja, Anda bukan pemimpin, Anda tidak punya pasukan, Anda tidak punya menara, Anda ingin bersaing dengan Fir'aun, tidak tunduk kepada Allah, Anda kurang sehat, tertinggal Anda. Karena itu saya ingin tunjukkan kepada Anda, hal yang menghambat seseorang untuk kembali kepada Allah kadang-kadang datang dari nafsunya. Ditenggelamkan Fir'aun, diabadikan jasadnya sampai sekarang terlihat oleh kita untuk jadi contoh untuk kita semua. Maaf, bukan jadi dongeng yang disampaikan, tapi setiap Anda melihat jasad Fir'aun, buka Google kelihatan muminya, untuk meneguhkan pada diri kita hati-hati dengan nafsu kita. Diberikan kedudukan, tertekan nafsunya, maaf tertekan takwanya, naik nafsunya, tidak abadi di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. 2. Kita ambil contoh satu-satu saja. Ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran bersanding dengan jin. Jadi setiap disebutkan kalimat ins, jinnya muncul. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Setiap ada kalimat jin, ins muncul. Disebutkan pasangan ini 18 kali dalam Al-Quran. Fokus baik-baik, saya simpulkan tadi. Yang pertama, Anda ingin menata masa depan, pertama Anda mesti mengendalikan nafsu dulu. Kita kenali dulu nafsu itu, setelah itu kita obati di kemudian. Oke, saya turunkan dulu. 1, nafsu. Awas, hati-hati ya. Contohnya tadi siapa? Ada Fir'aun, ada Qarun dan sebagainya. Nanti kita bisa turunkan. Praktek paling gampangnya begini. Anda pernah dengar suara azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah saat dengan suara azan hati kita ada sentuhan? Cepat siap-siap sholat. Pernah merasa begitu? Itu takwa namanya. Begitu selesai azan, tenang, baru azan, belum komat. Ayo makan. Itu nafsu namanya. Jadi 2, kita cepat dulu sebentar ya. 2, namanya ins. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran, pasangannya jin. Ins itu berasal dari kata al-unsu. Kata bedanya disebut dengan anas. Sifat malakatnya disebut dengan anis. Perempuannya disebut dengan anisah. Punya 3 arti. 1, tampak. 2, utbud. 3, ramah. Tampak, lembut, ramah. Lawannya jin. Di kalimat jin disandingkan dengan ins sebagai lawan langsung kata ins dari segi makna. Punya 3 arti. Kalau ins itu tampak, jin tersembunyi. Makanya jin disebut dengan jin karena dia tidak tampak dalam pandangan kita, tidak kelihatan. Jadi fitrah jin ketika diciptakan oleh Allah, dia tersembunyi, tidak nampak dalam pandangan kita. Karena itu kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah, sedang keluar dari fitrah. Betul, ini nyata. Awas, hati-hati. Jin melakukan penampakan, artinya jin sedang punya masalah, karena fitrah dia itu sedang tersembunyi. Yang lebih punya masalah adalah manusia-manusia yang cari-cari penampakan jin. Itu masalahnya kuadrat. Manusia berbeda. Jin, maaf, tersembunyi, manusia tampak. Anda kelihatan, lahir sudah kelihatan, di rumah kelihatan, di kantor kelihatan.
Karena itu kenapa dipasangkan dengan jin? Untuk menunjukkan jika ada seseorang manusia punya masalah, maka diantaranya keluar dari fitrahnya mengikuti fitrah jin. Contoh, manusia tampak. Kalau Anda melihat manusia suka sembunyi-sembunyi, ke kantor sembunyi-sembunyi, masuk rumah ada pintu depan, sembunyi-sembunyi lewat pintu belakang, ke masjid sembunyi-sembunyi. Saat yang bersamaan dia sedang sama dengan, bukan, awas ada yang sebutkan ya, dia sedang sama dengan keluar dari fitrah kehidupannya, sedang punya masalah. Karena sifatnya tadi yang tampak, kemudian dia berusaha untuk bersembunyi. Ketika Anda merasa dalam diri Anda ada sifat sembunyi-sembunyi, ada sifat menghindar dari kenyataan, artinya Anda sedang punya masalah dalam kehidupan. Dan orang yang punya persoalan dalam kehidupan, bagaimana bisa menata masa depan yang lebih baik? Nanti kita turunkan masalah-masalahnya. Ada masalah dalam segi spiritual, ada masalah meninggalkan sholat, ada masalah tidak baca Al-Quran, ada masalah tidak mau zakat, ada masalah sosial, maaf, pernah mencuri, ada masalah pernah mabuk, ada masalah pernah berzina, ada masalah pernah makan yang haram. Ketika Anda melakukan perbuatan yang dilanggar, keluar dari fitrahnya, maka kecenderungan orang akan sembunyi-sembunyi. Adakah orang yang mencuri terang-terangan? Tidak. Ketika seseorang mencuri, maka fitrahnya akan keluar dari dirinya dan keluar dari sifat kemanusiaannya. Sembunyi-sembunyi, ngumpet. Seorang koruptor, sembunyi-sembunyi. Penjahat, sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ada seseorang ingin menata masa depannya, pernah berbuat salah di masa lalu, bagaimana dia kembali untuk menata masa depan yang lebih baik? Nanti kita akan turunkan kalimat-kalimatnya. 2. Ins juga berarti lembut. Lawannya jin. Jin disebut jin punya makna yang kedua, maknanya kasar. Makanya jarang ada jin, jarang ada jin perilakunya lembut. Cuma jin dan jun yang ada di TV yang perilakunya lembut, yang lain tidak. Silakan cek. Maaf kalau ada jin melakukan penampakan, kemudian masuk pada seseorang, tiba-tiba kesurupan. Ada orang kesurupan perilakunya lembut. Mensewu Pak Ustaz, saya mau ikut ceramah, sedang kemasukan jin, mustahil. Orang kemasukan jin, kalau tidak mulutnya meracau, pasti tindakannya mengacau. Tidak jelas, tidak fokus, kasar. Manusia beda, manusia lembut Pak. Manusia itu lembut Bu. Jadi kalau ada manusia, maaf, tiba-tiba lahir, kemudian bicara, bukan. Sekali lagi, apa fungsinya lisan? Bicara yang baik-baik, bukan Allah a'lam. Apa fungsi lisan? Allah a'lam, bukan. Bicara, tapi bukan sekedar bicara, bicara yang baik-baik. Karena kita ini makhluk baik, turun dalam keadaan baik, punya sifat ramah, maka kata Al-Quran, semua tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki hanya boleh mengerjakan yang baik-baik. Karena itulah ketika mulut kita disebutkan oleh Nabi, lihat kalimatnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka mulutnya hanya boleh bicara yang baik-baik, kalau tidak bisa dia diam. Jadi ternyata fungsi lisan kita ini cuma 2. Bicara yang baik-baik, gak bisa diam. Bicara yang baik-baik, tidak bisa diam. Mata, silahkan cek. Apa fungsi mata? Melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, iman Anda diperlukan di situ. Setiap ada ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan akan menjadi parameter, indikator kekuatan iman kita. Anda praktekkan, iman Anda kuat. Anda tinggalkan, iman Anda lemah. Katakan pada pria-pria yang merasa masih punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik. Jadi kalau Anda melihat yang tidak baik, iman Anda ditunjukkan lemah dalam ayat itu. Perempuan ayat 31-nya, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang masih punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik. Pertanyaan saya, sampai dengan detik ini berapa kali mata Anda melihat yang tidak baik? Tuh lihat keluar, bentuk kelihatan poster apa yang terpampang. Artis Korea, Masya Allah, begitu dilihat berapa auratnya terbuka. Berapa kali lewat situ Anda ketinggalan balik lagi? Waduh, belum kelihatan. Masya Allah. Tidak. Orang beriman nyambung, antara mata dengan lisan nyambung. Begitu melihat yang tidak baik, dia palingkan. Waktu lisannya beristighfar. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Kalau iman Anda masih kuat, begitu lewat lihat, astagfirullah, palingkan. Tidak ada yang terlambat.
Tidak ada mata melihat lisan astagfirullah. Astagfirullah. Masya Allah. Itu masih masalah. Berapa kali tangan Anda mengerjakan yang tidak baik? Makanya di Quran ada larangan tangan ini bekerja yang tidak baik. Wailul lil mutaffifin, celaka tangan orang-orang yang berbuat curang. Daripada curang, potong aja tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqtaw aydiyahuma. Lisannya karena baik dilarang untuk mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun qaum. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 13-nya. Dilarang untuk menggosip, la yaqtab ba'dukum ba'da. Dilarang untuk berdusta, wailul lil mukadzibin. Jadi kalau Anda jadi manusia, sampai hari ini lisan masih mencela, lisan masih gosip, lisan masih berdusta, maaf, ada yang keliru dalam kemanusiaan kita. Sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang mengaku hamba Allah itu kalau jalan, kakinya tawadhu jalannya. Tidak ada yang sombong. Karena itu ketika Anda jalan sombong, dilarang oleh Al-Quran. Turun Quran surah 31 ayat ke-18. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan di bumi dengan sombong. Karena itu teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Sampai hari ini, kalau ada orang ingin menata masa depan, dia mesti merenungkan dulu di masa lalu. Anda punya masalah apa dengan mata Anda? Punya masalah apa dengan lisan Anda? Punya masalah apa dengan tangan Anda? Punya masalah apa sampai ke kaki kita? Ini kalimat yang kedua disebut dengan al-ins. Disebut dengan apa? Ins. Disebutkan berapa kali di Quran? 18 kali dalam Al-Quran. Satu, nafsu. Kedua, perbuatan kotor, turunan dari kata al-ins. Awas, karena kita akan buka kalimat dengan hijrah. Hijrah dari mana ke mana? Apa penyebab kita sulit berhijrah? Kita turunkan dua perbedaan ini. 3. Ada yang disebut dengan insan. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Kalau disebutkan kalimat insan, itu artinya manusia dengan totalitas fungsinya sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah. Secara singkat, kalau disebutkan kalimat insan, maka yang dimaksud fungsi ibadahnya. Fungsi ibadahnya. Persoalan dengan bacaan Qurannya. Adakah yang punya persoalan dengan zakatnya? Ada yang punya persoalan dengan haji dan umrahnya? Baik, saya mau tanya sebentar. Siapa yang ingin punya mobil, boleh angkat tangan. BMW. Alhamdulillah. Siapa yang pengen punya emas 100 kilo, angkat tangan. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang ingin punya pulau 10 pulau, boleh angkat tangan. Masya Allah. Baik, siapa yang ingin masuk surga, boleh angkat tangan. Masya Allah. Baik, sekarang saya kasih dua pilihan. Yang tadi dunia, yang kedua akhirat. Pilih. Pertama, miskin dunia, kaya akhirat. Kedua, kaya dunia, miskin akhirat. Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Pilihan pertama, siapa yang ingin miskin di dunia, kaya di akhirat, boleh angkat tangan. Masya Allah. Baik, jadi pulaunya saya tarik lagi, emasnya saya ambil lagi, mobilnya saya ambil lagi. Siap insya Allah? Alhamdulillah. Siapa yang kedua, kaya dunia, miskin akhirat, boleh angkat tangan. Tidak ada yang ini. Perhatikan teman-teman sekalian, fokus baik-baik ya. Anda untuk urusan dunia saja jauh-jauh dari Indonesia sampai ke Korea. Saya mau tanya pada Anda, ayo jujur, awas hati-hati, ada nafsu. Begitu jujur lawannya dusta. Lihat baik-baik. Anda ke Korea ini mau nyari surga, mau nyari dunia? Masya Allah. Siapa yang mau nyari surga boleh angkat tangan. Tuh. Nanti saya kasih tahu kuncinya untuk hari ini. Nanti kunci ke surga di Korea, salah satunya surga spesial, bersanding dengan Nabi SAW. Surga Nabi itu diturunkan surahnya langsung surahnya sebelum beliau wafat. Jadi Nabi Muhammad SAW dijamin surganya sebelum beliau wafat. Turun surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, kami telah siapkan untukmu satu surga yang penuh dengan banyak kenikmatan, namanya Al-Kautsar.
Masya Allah, nanti akan dibuka pintu Al-Kautsar langsung dari Korea. Saya nanti sebutkan kodenya 1005 603 ya 277982. Nah, itu nanti Anda akan temukan kunci untuk menuju surga melalui Masjid Al-Kautsar. Kalau memang Anda ke Korea mencari surga. Tapi tolong pikirkan oleh Anda, apakah saat akan berangkat ke Korea terbayang oleh Anda ingin mendapatkan surga? Atau yang terbayang pekerjaan? Yang terbayang mobilnya, yang terbayang motornya, otomotifnya, show yang ramenya, Masya Allah, busan yang penuh dengan estetikanya, lihat artis Koreanya, K-popnya, macam-macamnya. Jujur pada saya katakan, saat berangkat ke Korea, yang terbayang dunianya atau akhiratnya? Dunia. Hei para pencari dunia, hanya untuk mendatangkan dunia saja Anda begitu luar biasa persiapannya. Beli tiketnya, kerja kerasnya, cari perkara terbaiknya, luar biasa Anda siapkan. Dan hebatnya, ketika Anda meninggal, ditinggalkan semua itu. Bukankah saat seseorang wafat dikatakan telah meninggal dunia? Silakan cek, mana tadi yang jin? Namanya siapa? Yusuf. Masya Allah, luar biasa. Surah ke-12, surah Yusuf. Nabi Yusuf, Nabi paling ganteng di semuka bumi. Quran surah ke-12 ayat 31 sampai 33-nya. Qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Perempuan-perempuan yang rupawan itu mengatakan, sosialita-sosialita di masa itu, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar. Masya Allah, gantengnya luar biasa. Orang pegang apel terpotong bagian teriris bagian tangannya. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Ganteng-ganteng Nabi Yusuf sekarang ganteng-ganteng serigala. Luar biasa. Manusia, orang dunia. Yusuf datang ke Korea, cari banyak bekal. Begitu wafat disebut telah meninggal dunia. Meninggal dunia, dunianya ditinggalkan. Coba saya ingin ajak Anda untuk merenung dulu. Anda datang ke sini persiapan luar biasa. Beli tiketnya, kerja kerasnya, uang dikeluarkan, tenaga dihabiskan. Untuk apa? Dapatkan dunia yang uniknya. Saat Anda dapatkan, Anda bisa tinggalkan seketika. Mobil yang Anda banggakan, tinggalkan. Pakaian yang Anda banggakan, tinggalkan. Topi yang Anda kenakan, tinggalkan. Foto-foto yang Anda upload, tinggalkan. Semua hal yang pernah Anda dapatkan, tinggalkan. Pertanyaan saya, kalau hanya sekedar mencari yang Anda tinggalkan begitu kerja keras, kenapa untuk urusan yang abadi Anda tidak serius? Hei yang menginginkan surga, bukankah saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cita-cita Anda masuk surga? Ternyata, maaf, modal untuk ke surga bukan pekerjaan keras Anda itu. Modal untuk ke surga bukan mobil Anda itu. Modal untuk ke surga bukan tiket pesawat Anda itu. Modal untuk ke surga bukan kerja habis-habisan yang pernah Anda kerjakan itu. Modal untuk ke surga yang kita inginkan dan kita yakini itu adalah semua pekerjaan Anda yang Anda niatkan sebagai ibadah. Pertanyaan saya, dari handphone yang bagus yang Anda pakai itu, yang sering dipakai upload, sering dipakai merekam kajian, sering dipakai tayangkan foto-foto Anda, pertanyaan saya, berapa kali Anda mengupload status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat handphone itu? Berapa kali handphone Anda mengingatkan waktu salat Anda? Berapa kali handphone Anda mengingatkan bacaan Quran Anda? Berapa kali handphone Anda mengingatkan zikir Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena yang Anda akan bawa ketika menghadap kepada Allah bukan handphonenya, tapi nilai ibadah yang melekat pada handphone itu. Karena itu Anda disebut insan. Setiap kali Anda disebut insan dalam Al-Quran, hal 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hei manusia, hei insan, sampai kapan lagi kamu akan gagal move on? Kamu tidak paham bahwa kamu itu dibangkitkan kelak akan menghadap kepada Allah tidak punya bekal. Bahaya. Jadi ketika menemukan insan dalam Al-Quran, kita disentuh oleh Allah. Kamu itu makhluk surga. Bapak kamu di surga, turun ke bumi jadi khalifah sebentar, akan pulang lagi. Bapak kita tinggalnya di surga. Quran surah kedua ayat 35. Ditunjuk jadi khalifah ke bumi. Quran surah kedua ayat 30. Diturunkan ke bumi sementara. Quran surah kedua ayat 36. Untuk balik lagi kepada Allah. Ketika pulang lagi membawa bekal urusan akhiratnya, disebutlah kita anak dengan nama insan. Jadi kalau sampai hari ini orientasi kita hanya untuk kerja, dunia, antum kaya dunia, miskin urusan akhirat. Dan saat pulang kita tidak bisa memilih. Antum bisa meninggal duluan, saya belakangan, bisa. Atau kita bisa tukar, saya belakangan, antum duluan. Betul, saya serius. Atau kita balik, saya duluan setelah antum, boleh.
Awas, hati-hati. Ingat, kita ingin menata masa depan kita bukan hanya sampai dunia, tapi sampai akhirat. Kalau cuma menata masa depan nanti untuk urusan dunia, maaf, Anda terlambat dalam bersaing. Karena yang tidak beriman pun sudah menyiapkan dunianya. Kita harus menata masa depan sampai akhirat kita. Dari konsep inilah turun Quran surah ke-59 ayat ke-18, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan siapkan masa depanmu lighad. Ghad di situ tidak menggunakan alif lam. Kalau tidak menggunakan alif lam maknanya nakirah. Kalau menunjuk pada waktu artinya waktu sampai berakhirnya. Waktu sampai akhir disebut oleh Quran dengan nama akhirah. Maka turun ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Di orang yang ingin menyiapkan masa depan, kalau dia beriman, bertakwa kepada Allah, dia akan siapkan sampai dengan akhiratnya. Ini bukan cuma dunianya. Nanti saya turunkan konsep dalam Al-Quran, dunianya sukses, alam kuburnya sukses, hisabnya sukses, sampai dengan akhiratnya sukses. Dan banyak ayat di dalam Al-Quran, insya Allah kita turunkan. Ini baru mukadimah. 4. Kita sampai jam berapa? Sampai Isya, Ustaz. Baik, saya sampai jam 3, antum sampai Isya, silakan ya. Baik, pelan-pelan, kita belum bahas di dunia ini, kita baru turunkan masalah-masalahnya ya. Masa depannya belum kita bahas. 4. Nas, An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kalau disebutkan An-Nas, itu artinya manusia yang punya sifat sosial, manusia yang tidak bisa hidup sendirian. Hati-hati, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, bahkan jadi nama surah yang terakhir, surah ke-114, surah paling favorit, Qul a'udzu birabbin nas. Fokus baik-baik. Kenapa manusia disebut dengan An-Nas? Hei teman-teman yang ingin menata masa depan nanti, Quran turunkan informasi pada kita bahwa saat Anda ingin menata masa depan, Anda tidak akan bisa hidup sendirian. Hati-hati, Anda harus bergabung orang lain, bersinergi dengan yang lain untuk menata masa depan Anda. Nanti kita akan turunkan rumus-rumus dalam Al-Quran. Ada orang yang menata masa depan akhiratnya, dia ajak teman yang lainnya. Ada orang menginginkan surganya dari awal, dia ajak keluarga besarnya untuk masuk ke dalam surganya. Dan hebatnya, dengan bersinergi itu, ada nanti umat yang dimasukkan ke dalam surga, satu keluarga besar seluruhnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali. Persoalan terbesarnya, mohon maaf, ada orang-orang yang ingin menata masa depan kebaikannya di akhirat sampai dengan turun ke dunianya, tapi tidak mampu mengajak yang lainnya. Ini yang jadi masalah. Turunkan. Cenderung individual. 5, terakhir, supaya kita masuk ke dalam judul pokoknya. 1, Bashar. 2, Ins. 3, Insan. 4, Nas. 5, disebut dengan Bani Adam. Ini yang paling penting, awas hati-hati. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, di 7 ayat berbeda, paling banyak surah Al-A'raf. Inilah pelajaran dari Al-Quran yang terpenting dari 5 nama ini, karena dari sini diturunkan oleh Allah hal-hal yang menghambat masa depan kita, yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh Quran surah ke-7 ayat 26 sampai 31. Kalau disebutkan Bani Adam, itu artinya anak cucu keturunan Adam yang berasal dari sumber yang sama. Jadi setiap manusia tinggal di bumi, kata Al-Quran, semuanya akan kembali pada kakek dan nenek moyang yang sama, Adam alaihissalam. Quran surah ke-4 ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali, ittaqu rabbakum, tingkatkan takwamu kepada Rabbmu. Alladzi, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan setiap kalian manusia dari jiwa yang satu, Adam. Asal kita dari Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, pasangannya Hawa. Di Adam kemudian dipasangkan dengan Hawa, lahir kita. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa, dan di situ muncul laki-laki ada perempuan. Jadi kalau kita ditanya keturunan siapa? Adam pasangannya siapa? Hawa laki-laki atau perempuan? Adam laki-laki atau perempuan? Jadi pasangan laki-laki siapa? Pasangan perempuan siapa? Baik, jelas sampai sini?
Baik, jadi kalau ada yang mengaku manusia, anak cucunya Adam, kalau dia laki-laki pasti pasangannya perempuan. Kalau ada anak cucunya Adam dan Hawa, dia perempuan, pasangannya laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki ketemu laki-laki lagi, dia anak cucu Adam atau bukan? Bukan. Jadi kalau ada perempuan ketemu perempuan lagi, keturunan Hawa bukan? Bukan, karena dia keluar dari fitrah kehidupan. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adam. Hawa diciptakan pasangan dengan Adam, keduanya kemudian bersatu lahir, kita disebut dengan Bani Adam. Sekarang perhatikan baik-baik. Saat Anda ingin menata masa depan untuk hijrah, Allah turunkan kisah yang sampai kepada Nabi Adam. Ya Bani Adam, Quran surah 7 dari ayat 26 sampai dengan 31. La yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Ya Bani Adam, hei anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitan, jangan sampai kamu diisengi oleh setan, terjebak oleh tipuan setan, sebagaimana setan telah menipu bapak nenek moyangmu Adam alaihissalam dan mengeluarkan dia dari kenikmatan surga. Awas, hati-hati. Tadi kita tinggalnya di mana? Kita makhluk apa? Siapa yang ingin ke surga angkat tangan? Lihat baik-baik. Surga gambaran kenikmatan, surga gambaran kesuksesan. Bapak kita pernah nikmat, kakek kita pernah sukses, dia pernah tinggal di surga. Ada musuh kata Allah yang mempelesetkan dia dari surga. Siapa musuh itu? La yaftinannakumus syaitanu, setan. Ini puncak terbesar. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan. Dan ketika Adam diturunkan ke bumi, menariknya turun ayat Quran kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada kita, la yaftinannakumus syaitan, hei anak cucu Adam, jangan sampai kamu ditipu lagi oleh setan, dikerjai oleh setan, sebagaimana setan pernah menjerumuskan bapak kakek moyangmu dari kenikmatan dan kesuksesan dalam kehidupan itu. Teman-teman sekalian, dari sini ayo kita lihat baik-baik. Pertama, kita harus sadar bahwa kita punya musuh namanya setan. Kedua, kita punya potensi keburukan namanya nafsu. Ketiga, kita punya potensi untuk berpaling dari ketaatan dan ibadah. Bisa meninggalkan sholat, bisa mengerjakan yang haram, bisa mengerjakan yang buruk-buruk. Faktor semuanya ini disebutkan dengan 5 istilah dalam Al-Quran. Sekarang soalannya, sebelum kita menata masa depan yang lebih baik, kita akui dulu secara baik-baik. Tahan sebentar, kita merenung sebentar. Saya tanya kepada Anda, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Boleh angkat tangan. Siapa yang tidak pernah berbuat maksiat? Boleh angkat tangan. Baik. Pernah berbuat dosa? Pernah berbuat maksiat? Pernah berbuat salah? Siapa yang tidak pernah salah? Boleh angkat tangan. Baik. Pernah ada yang terlambat mengerjakan salat? Pernah ada yang tidak baca Quran dalam sehari? Sering. Pernah. Masya Allah. Maaf teman-teman sekalian, maaf, fokus baik-baik. Pernah ada yang mengikuti keinginan setan? Pernah, sering. Karena itu kita ingin sampaikan, kalau Anda pernah berbuat yang seperti itu, artinya Anda benar-benar manusia. Anda normal sebagai manusia. Kenapa? Karena Anda disebut dengan 5 nama tapi dalam Al-Quran, dan sifat-sifat itu melekat pada diri Anda. Tapi ketika Anda ingin disebut sebagai manusia yang baik, ada tawaran dari Al-Quran. Ada perbedaan antara manusia dengan setan. Kalau setan dia pernah berbuat salah, dia tidak ingin kembali kepada kebenaran. Manusia beda, pernah berbuat salah, dia kembali kepada jalan kebenaran. Teman-teman sekalian, saat Anda ingin kembali dari yang salah tadi kepada yang baik untuk mendapatkan masa depan yang baik, maka itulah yang disebut dengan hijrah dalam Al-Quran. Maka kita berkumpul hari ini, di siang ini, saat orang merayakan pesta tahun baru, menyalakan kembang api, Masya Allah, Anda berkumpul di sini untuk berhijrah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, takbir. Sekarang, maaf, kenapa saya buka dengan 5 nama ini? Saya bisa langsung terangkan tentang hijrah dan membuka masa depan. Saya ingin tunjukkan kepada Anda bahwa kebanyakan orang sukses di masa depannya, sampai namanya dikenal sekarang, ternyata dia bukan makhluk suci. Antum kenal Umar bin Khattab? Tuh, kenal lagi, Masya Allah, luar biasa. Di sini komplit apa di Korea itu luar biasa. Yang iblis kenal, jin kenal, Firaun kenal, Umar kenal, luar biasa di sini. Umar itu sehari dulu paling minimal mabuk 5 kali, Pak. Umar itu ahli mabuk sebelum masuk Islam. Mabuknya 5 kali dalam sehari.
Jadi kalau Anda ke Korea kemudian mabuk, maaf, Anda terlambat. Telat Anda. Telat. Karena Anda, maaf, sudah keduluan oleh Umar. Dan mabuknya Anda nggak bisa saingan sama Umar. Umar mabuk sehari 5 kali. Anda mabuk paling berapa kali? Kalau pernah mabuk. Tapi yang paling hebat, Umar tahu bahwa dirinya itu manusia. Umar tahu karena pengaruh lingkungan dia bisa salah. Tapi Umar tahu dia bisa menata masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Apa yang terjadi? Umar hijrah. Pemabuk ini hijrah. Orang yang paling keras terhadap Nabi hijrah. Orang yang mengaku musuh Nabi hijrah. Orang yang pernah mau bunuh Nabi hijrah. Ketika dia berhijrah mendekat kepada Nabi SAW, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ternyata Allah tutup semua kisah-kisah buruk dia. Yang tadinya mabuk 5 kali dalam sehari, ayat larangan turun ayat larangan mabuk karena pertanyaan Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kenapa tidak diturunkan ayat untuk melarang yang mabuk? Karena mabuk berdampak buruk pada kesehatan. Turun Quran surah kedua ayat 219. Ya Rasulullah, kenapa masih ada orang mabuk? Mabuk dikhawatirkan mengganggu pada kehidupan, menghadirkan permusuhan. Turun Quran surah kelima ayat 90 sampai dengan 91-nya. Ya Rasulullah, begitu ditanyakan turun ayat. Tahukah Anda apa yang terjadi? Umar tiba-tiba masuk Islam, jadi sahabat Nabi yang terbaik. Hidupnya bersama Nabi, dikuburnya bersama Nabi, di akhiratnya bersama Nabi, dijamin masuk surga di lisan Nabi tanpa hisab. Umar pernah jadi khalifah yang kedua. Umar anaknya dinikahi oleh Nabi SAW. Umar dikenal dengan manusia paling cerdas setelah masuk Islam. Mabuk ditinggalkan, masuk Islam, kecerdasan terbuka. Sampai ada seorang bernama Toha Hussein, orang liberal berasal dari Mesir, mengarang kitab mengakui kecerdasan Umar. Namanya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab. Umar yang menemukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tuntunan syariat bagaimana caranya mushaf, Al-Qur'an jadikan mushaf, diusulkan pada Abu Bakar As-Siddiq. Umar yang menjadikan tarawih bersatu di masjid, bilangannya ada yang 11, ada yang 23, ada yang 40. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar yang membentangkan kekuasaan Islam sampai menyebar lepas keluar dari Jazirah Arab. Umar bin Khattab asalnya mabuk, asal penuh kelah kesah, asalnya keras, bahkan preman Arab dikenal salah satunya Umar. Preman Arab. Allahu Akbar. Preman Arab. Preman di Korea nggak ada apa-apanya. Preman Indonesia nggak ada apa-apanya. Lihat Umar. Kalau Umar digatal tangannya, dia akan naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu gunung tinggi, samping Ka'bah, sekarang jadi istana, simbol kekuasaan. Dia naik ke Jabal Qubais, dia katakan, yang berani dengan saya, kita ketemuan di Bukit A. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkan dia, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar, gatal ya, pukul orang. Antum gatal pukul nyamuk, dia gatal pukul orang. Umar, tapi hebatnya, beliau radhiyallahu ta'ala masuk Islam, hijrah beliau ini, dia terbuka lembaran hidupnya, tiba-tiba jadi membentuk semua kemuliaan tadi. Ini saya sampaikan pada Anda, antum yang pernah mabuk, antum ketinggalan zaman. Kalau antum mabuk, antum bukan makhluk masa depan, antum makhluk jahiliyah, makhluk masa lalu. Karena makhluk masa depan, dia menata hidupnya, tinggalkan mabuknya. Antum kalau masih jadi preman sampai hari ini, antum ketinggalan. Karena yang lebih hebat daripada antum sudah pada tobat. Umar tobat, masuk surga. Masya Allah, lihat baik-baik. Hei antum yang sedang berselisih dengan orang lain, lisannya mencela, tangannya mukul, antum telat. Sudah ada dulu yang ahli pukul. Hei yang tukang pukul, sudah ada yang keduluan. Hei teman-teman yang rajin mencela, sudah keduluan orang jahiliyah. Yang hebat di luar biasa, hijrah mereka dibuka kesempatan emasnya. Pertanyaan saya, mohon maaf, saya ingin tunjukkan kepada Anda, siapa di antara Anda yang ahli mabuk? Siapa di antara Anda yang pernah sering pukulin orang? Kalau Umar yang sering pukulin orang, Umar ahli mabuk, masuk Islam, bisa masuk surga tanpa hisab. Kenapa Anda yang tidak pernah mabuk? Ada yang tidak pernah pukulin orang, ada yang tidak pernah berbuat maksiat lebih daripada yang dulu, masa nggak bisa masuk surga? Kalau sampai ke Korea Anda menginisiasi masjid, menginisiasi musola, menginisiasi pengajian, belum mampu mengantarkan Anda ke surga, ada yang salah dengan perilaku kita. Umar aja bisa, kenapa kita tidak? Ayo teman-teman. Abu Dzar Al-Ghifari, pernah dengar namanya? Halo, Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau ada al ujungnya itu artinya daerah, asal. Al-Ghifari, hilangkan alnya, kemudian tutup i-nya, disebut dengan Ghifar, berasal dari Ghifar. Al-Bukhari berasal dari Bukhara.
namanya Muhammad, punya bapak Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena berasal dari Bukhara, tambah al di depannya, Al-Bukhara, ujungnya Al-Bukhari. Syekh Abdul Somad dari Palembang, dulu Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada Syekh Hasim bin Ash'ari, ya At-Tabu Irami Al-Jubbari. Antum dari sini boleh. Ya, tadi saya dari Busan, ya anak Asep Al-Busani. Sah. Ya, anak misalnya Untung As-Seoli, boleh silakan. Ya. Al-Koreai As-Selatani, sama asalnya. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama asalnya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis ke-18. Al-Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah ini Pak, asalnya preman. Kabupaten Ghifar itu dikenal dengan kabupaten perompak. Di setiap lewat situ mesti siap-siap dengan bayaran. Pungli. Tidak bayar, habis semua barang dagangan. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu mendengar ada Nabi, dia tata masa depannya. Dia rubah cara hidupnya. Dia ambil petunjuknya, dia datang ke Mekah. Singkatnya masuk Islam dia katakan, "Ya Rasulullah, saya tidak akan kembali ke Ghifar sebelum saya umumkan keislaman saya di hadapan masyarakat Mekah." Kata Nabi, jangan dilakukan bima makna, jangan dilakukan karena khawatir saat itu masih luar biasa tegang. Diumumkan keislamannya bisa dipukuli sampai meninggal pada saat itu. Apa kata Jundub bin Junadah? Perhatikan baik-baik. Saya kasar pada orang saja berani, masa pada yang baik tidak berani? Saya menantang orang aja berani, masa bersyahadat tidak berani? Lihat, antum maksiat berani, masa taat tidak berani? Antum mengerjakan maksiat bisa sabar, kenapa antum saat taat tidak sabar? Konsep itu harusnya dibalik. Sabar itu pada kebaikan, sabar itu pada kemuliaan, sabar itu pada ketaatan. Sekarang orang pada aneh, sabar pada maksiat. Jika orang maksiat aja bisa sabar, kenapa antum taat tidak bisa sabar? Ada pencuri 3 orang. Satu bosnya, kedua masih muridnya, yang satu orang baru. Nyuri motor agak kesulitan dia. Begitu nggak selesai dia bilang sama bosnya, "Bos, nggak bisa, susah nih." "Sabar." Terus aja sabar. Anda bayangkan pencuri bisa sabar. Masa Anda sholat gak bisa sabar? Anda tahajud gak bisa sabar? Anda sedekah gak bisa sabar? Jundub bin Junadah menyampaikan keislamannya datang ke Ka'bah. Dia katakan, "Hei ahli Makkah, ya ahli Makkah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Datang orang Makkah dipukul dia sampai sekarang. Kelihatan oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Hamzah, perhatikan baik-baik. "Ya wailakum, hei, celaka kalian. Jangan pukuli orang ini. Karena orang ini dari penduduk Ghifar. Kalau kalian nanti berniaga sampai ke Ghifar, habislah kalian semua." Dilepaskan Jundub bin Junadah kembali pada Nabi. Apa kata Nabi? "Pulang kamu ke Ghifar, suatu saat akan berjumpa dengan saya. Saya mau sampaikan kepada Anda berita baik." Ketika Nabi hijrah ke Madinah, tiba-tiba di Madinah terjadi suara bising luar biasa. Dak dik duk, dak dik duk, dak dik duk. Apa yang terjadi? Ternyata ada satu orang membawa satu masyarakat penuh berasal dari Ghifar atas fadilah Abu Dzar Al-Ghifari dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekampung se-Ghifar masuk Islam. Mantan preman, kasar luar biasa, perompak, perampok, lukai orang, tiba-tiba bisa mengislamkan orang sekampung. Luar biasa. Jadi kalau antum pernah berbuat salah, antum manusia, tapi Anda punya pintu untuk berubah. Anda pernah berbuat maksiat, Anda manusia, tapi Anda punya pilihan untuk taat. Sudah banyak contoh di hadapan kita. Anda mau seperti Umar, silakan. Anda mau seperti Abu Dzar, silakan. Anda mau seperti Abu Hurairah, silakan. Nah, sekarang alhamdulillah dari sekian banyak orang berkumpul, kita sudah hadir di sini. Saya ingin sepakat dulu sebelum kita berhijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari kata kesepakat ini saya teruskan ceramah saya. Kalau tidak sepakat, saya selesai dan saya langsung pulang ke Indonesia. Belum saya tawarkan, bagaimana bisa sepakat? Sepakat berubah insyaAllah? Baik, sepakat hijrah insyaAllah? Baik, siapa yang mau hijrah angkat tangan? Baik, takbir. Siap berhijrah? Siap pancarkan cahaya Islam di Korea? Siap inspirasi Islam dari Korea? Siap tampilkan kemuliaan Islam dari Korea? Takbir. Teman-teman sekalian, terakhir, ini yang paling dahsyat.
bunuh 100 orang. Tiap hari mabuk. Kejahatan tak terlukiskan. Bahkan kejahatannya disebut dengan israf. Israf itu lebih. Kalau orang sudah kerjakan dia belum, dia nggak nikmat. Jadi kalau yang lain mencuri saja, bohong saja, nodong saja, kalau yang ini semua diborong. Bahkan kalau orang lain mengerjakan keburukan, dia belum kerjakan, rasanya gatal. Dia sudah mengerjakan ini, kamu belum. Oh, masa sih? Besok saya kerjakan. Besok dia kerjakan. Israf. Fokus. Allahu Akbar. Tiba-tiba datang hidayah. Singkatnya, ditunjukkan oleh seorang kiai pada saat itu. Seorang syekh, pergi kamu ke tempat sana belajar. Di sana akan dibimbing untuk jadi orang baik. Disinilah awal mula pembahasan kita akan dibangun. Tiba-tiba syekh ini mengarahkan ke majlis ilmu. Orang ini bertanya ingin hijrah, diarahkan ke majlis ilmu. Yang hebat, ketika berangkat ke majlis ilmu, di pertengahan jalan meninggal dia. Begitu meninggal, turun isyarat dakhalal jannah, masuk surga dia. Pernah bunuh 100 orang, kejahatan tak terlukiskan, datang ke majlis ilmu, belum sampai di majlisnya, tengah jalan meninggal, masuk surga dia. Ternyata di jalan dia bertobat kepada Allah. Tobatnya diterima oleh Allah. Begitu diterima, turun ampunan Allah. Begitu turun ampunan, setiap kakinya dihitung sebagai langkah kebaikan, masuk surga. Turun ayat Quran surah keempat ayat ke-100, paling kiri sebelah bawah. Dan disinilah bahasan hijrah kita akan dimulai. Ini tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Kita bahas ini sebentar. Dari sini kita selesaikan. Setelah selesai kita jeda. Kalau ingin tanya jawab, saya berikan kesempatannya sampai waktu asar tiba, insyaAllah. Sepakat sampai sini? Baik. Ayo buka Quran surah keempat ayat ke-100, paling kiri sebelah bawah. Saya bahas kurang lebih dalam 10 menit. Kita jeda dulu. Nanti kita bisa berikan kesempatan yang ingin jadi ahli surga. Ya. Ini boleh saya hapus? Alhamdulillah. Pertama kali ke Korea. Datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Bahkan tulis kedinginan sampai kecil begini. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Perhatikan baik-baik. Orang tadi sudah bunuh berapa orang? 100. Mabuk tidak? Mencuri tidak? Merampok tidak? Bunuh tidak? Baik. Siapa di antara anda yang sudah pernah bunuh 100 orang? Baik. Mabuknya seperti orang tadi? Mencuri seperti orang tadi? Kalau orang tadi bisa ke surga, kenapa anda tidak? Siapa yang tidak pernah punya salah? Baik. Sekarang perhatikan tawaran dari Al-Quran. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi muragaman katsiran wa sa'an. Siapapun yang memutuskan untuk berhijrah kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan jaminan pertama, bukan akhirat. Jaminan pertama, yajid lahu fil ardi muragaman katsiran wa sa'an. Siapa yang mau hijrah mengikuti ketentuan Allah, saya jamin, kata Allah, perhatikan baik-baik, saya jamin selama dia hidup di bumi, saya berikan 2 anugerah seketika. Anda kalau mau berhijrah kepada Allah, niat anda kuatkan, kemudian ikhtiar anda lakukan, maka kata Quran, saya akan berikan 2 kemuliaan, kata Allah. 1, saya mulai dari kata sa'ah dulu. Sa'ah, kelapangan, ketenangan, kedamaian. Anda hijrah mendekat kepada Allah, kata Allah, saya berikan ketenangan dalam jiwa anda. 1, Allah anugerahkan ketenangan. Sa'ah, lapang. Awas, hati-hati, karena tenang itu penting. Anda punya banyak harta tapi tidak tenang, itu pun tidak nyaman hidupnya. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Maksa. Selalu pilihan ketiga, ya? Alhamdulillah. Baik, sekarang perhatikan, lihat baik-baik. Antum diminta berhijrah kepada Allah, Allah berikan ketenangan dalam jiwa. Bagaimana cara berhijrah pertama kali untuk mendapatkan ketenangan ini? Perhatikan, lihat rumusnya dalam Al-Quran. Maka mulai dekati Allah dengan zikir. Mulai dekati Allah dengan apa? Zikir. Karena itu ketika kalimat zikir disebutkan di Quran, maka bersanding dengan ketenangan. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu, ketika engkau berusaha berzikir kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya.
Jikalau sekarang maaf ya, Anda kerja luar biasa ketat, luar biasa berat, Anda kaya dapatkan luar biasa, tapi tidak menghasilkan ketenangan dalam kehidupan Anda. Di rumah gelisah, di kantor gelisah, hidup gelisah. Barangkali Anda bukan kurang kaya, bukan kurang harta, Anda kurang zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin zikir, bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik, ketika disebut kalimat zikir di Quran, semua jenis kegiatan yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Saya ambil contoh. Zikir itu bukan sekedar mengingat Allah, Quran surah ke-2 ayat 152. Tapi zikir paling hebat itu adalah Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Hei, saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya. Bagaimana cara menyembah Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Jadi ketika Anda tunaikan salat, Anda sedang berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik. Anda tunaikan salat dengan benar, Allah tanamkan ketenangan dalam jiwa Anda. Ketika Anda tenang, maka sifat-sifat buruk akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek Quran surah ke-29 ayat ke-45. Kita hafal ayatnya. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Zikir salat Anda kerjakan, ketenangan diberikan dalam jiwa. Kata Allah, lihat baik-baik, keburukan saya hapuskan dalam dirinya. Hei, Anda yang pernah berbuat salah dengan matanya, fahsya. Inna salata tanha anil fahsya, fahsya dibuang. Hei, Anda yang pernah berbuat mungkar dengan tangannya, dengan kakinya, tunaikan salat. Salat dikerjakan, mungkar hilang. Karena itu saya sarankan kepada Anda, masjidnya sudah banyak, musola sudah banyak. Ayo semarakan di hadapan kita semua, tunaikan salat. Tapi saya buka rahasia dalam Al-Quran. Lihat baik-baik, ini saya berikan hari ini saja di hadapan Anda semua. Ini rahasia penting. Dalam Quran, kalau hijrah Anda ingin disebut berhasil oleh Al-Quran, dimulai dengan salat, zikir kepada Allah, maka Anda harus paham 3 hal dalam salat. 1, Quran surah ke-4 ayat 103. Rumus yang kedua, Quran surah ke-2 ayat 238. Rumus yang ketiga, Quran surah ke-17 ayat 78 sampai dengan ayat ke-80. Pegang ini kuat-kuat. Ini rahasia sudah di Al-Quran, diterjemahkan oleh Nabi SAW pada sahabat. Dan setiap sahabat yang mengerjakan ini semua, hebatnya mereka semua sukses dunia akhiratnya. Kalau kaya, kaya sekali. Kalau punya kedudukan tinggi luar biasa. Dan hebatnya mereka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Nabi. Nanti saya tunjukkan pada Anda satu kitab dikarang oleh Imam An-Nawawi tentang orang-orang yang mempraktikkan 3 hal ini. Salat. 1, Quran surah 4 ayat 103. Langsung ke ujungnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahasa singkatnya, orang-orang beriman itu pasti mengetahui waktu-waktu salat. Jadi kalau Anda ingin berhijrah mendekat kepada Allah, dimulai dengan salat, maka kata Al-Quran Anda harus hafal dulu waktu-waktu salat. Bagaimana Anda bisa salat kalau tidak tahu waktu salat? Ayo angkat tangan, Isya jam berapa? 6.45, jam 7, 7 lewat 1, 7 lewat 2, jam 8, Masya Allah. Terjadi perbedaan pendapat di Gengsu tentang waktu sholat Isya. Maghrib jam berapa? 3 wilayah. Asar jam berapa? Lihat baik-baik, siap berhijrah? Siap menunaikan sholat? Mulai hari ini saya sarankan kepada Anda, daripada update status yang tidak penting, sebarkan di wilayah kita tentang waktu-waktu sholat itu. Waktu sholat wilayah Korea Selatan, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Genzu sampaikan, Seoul sampaikan, kemudian yang lain sampaikan. Begitu Anda tuliskan, ada orang sholat melihat status Anda dapat pahala bagian dari sholatnya. Dia sholat, Anda dapat pahala. Anda sholat, dapat pahala Anda. Luar biasa. Tapi yang hebat, jangan cuma sampai bikin status Anda nggak sholat. Quran surah kedua ayat 238 paling kanan sebelah atas. Hafizu ala salawat. Hei yang orang yang telah tahu waktu salat, yang paham waktu salat, yang sudah bikin status tentang salat, hafizu ala salawat. Jangan cuma dijaga waktunya, tunaikan salatnya.
Bentuknya jamaah. Jamaah itu artinya bukan sendirian. Tunaikan berjamaah, tunaikan di tempat orang banyak, sehingga ketika semua orang banyak ada motivasi bagi Anda untuk menunaikan sholat dengan baik. Terakhir, 3. Saya hentikan dulu sampai sini. Nanti saya ceritakan tentang satu kisah yang sangat dahsyat setelah jeda sejenak. Fokus baik-baik. Ini yang paling penting. Waktunya sudah tahu. Sholatnya akan ditunaikan. Bagaimana cara menunaikannya? Quran surah 17 ayat 78 sampai dengan 80-nya. Lihat baik-baik. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Tambahkan ayat 79-nya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Rumus cepatnya. Lihat baik-baik. Rumus cepatnya. Anda ingin sukses dunia, ingin sukses akhirat, ingin berhijrah, kata Quran, mulai dengan sholat jangan cukupkan pada yang fardu. Ayat 78 itu yang fardu, 79 menambah ibadah sunnahnya. Dirumus dalam Al-Quran, kalau Anda ingin berhijrah jangan cukupkan pada yang fardu. Kalau cuma yang fardu, itu orang standar. Anak 5 tahun latihan sholat fardu 5 waktu. Anda 50 tahun masa 5 waktu juga? Ada anak 6 tahun, itu 5 waktu. 7 tahun, 5 waktu. 8 tahun, 5 waktu. Ada 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau sudah 40 tahun masih 5 waktu juga, butuh berapa tahun lagi meningkatkan kualitas sholat Anda? Kalau ingin kualitas sholat Anda meningkat, ketenangan datang, kata Quran rumusnya, tunaikan tambahan dari fardu namanya sunnah. Minimal bangun malam, tunaikan tahajud. Begitu Anda tunaikan, lihat jaminan Quran ini. Perhatikan baik-baik. Saya berikan rahasia pertama. 1. Nanti akan terjadi perubahan dalam diri Anda. Yang tadinya ketinggalan sholat fardu, tenang-tenang saja. Sekarang ketinggalan sholat sunnah, Anda mulai gelisah. Kalau tidak percaya silakan. Ada kelapangan dalam jiwa Anda. Anda kalau malam ini membiasakan tahajud, besok tahajud, sebulan tidak berhenti tahajud, demi Allah saya katakan, begitu masuk bulan yang terakhir, coba Anda bangun terlambat sebelum subuh. 5 menit sebelum subuh Anda bangun, Anda akan mengatakan, ya Allah terlambat saya. Padahal subuhnya belum muncul. Akan tertukar keadaan. Dulu ketinggalan sholat fardu tenang, sekarang ketinggalan sholat sunnah sudah gelisah Anda. Itu ketenangan yang bisa Anda rasakan. Itu yang disebut dengan halawatul iman. Kalau Anda konsisten mengerjakan sholat dengan baik, tambah dengan sunnahnya, maka apa yang terjadi? Orang yang konsisten menunaikan sholat sunnah plus dengan tambahan tahajudnya, muraghaman katsiran, kembali ke surat An-Nisa, kami limpahkan kemuliaan hidup yang luas. Rizki Anda meningkat, Anda dijaga oleh Allah karena Anda ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 80. Saya cepat, saya berhenti di sini. Lihat baik-baik. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. 1. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang mau berhijrah menunaikan ibadah salat tambah dengan tahajudnya. 1. Allah akan angkat karirnya ditempatkan di tempat yang terbaik. Rahasia tahajud yang pertama. 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalau dia beraktivitas akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhriji mukhrajas sidqin. 3. Kalau dia mengalami kesulitan, maka akan dibimbing oleh Allah keluar dari kesulitan itu. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau dia diganggu dalam pekerjaannya, ada yang iseng menjahilinya, maka Allah yang turun langsung untuk membantu dan menolongnya. 4 kemuliaan. Maka saya sampaikan kepada Anda, musolanya sudah ada, masjidnya sudah ada. Kalau Anda ingin mulai berhijrah, mari perbaiki dengan meningkatkan sholat kita. Tambah sunnahnya, tambah rawatibnya. Demi Allah saya katakan, kalau itu sudah Anda kerjakan, lihat kitabnya Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, halaman 38, paling kanan sebelah atas, paragraf pertama, baris 1 sampai dengan baris ketiganya. Di situ beliau sampaikan, ada sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Utsman orang paling kaya semuka bumi sampai sekarang. Asetnya masih ada di kota Nabi, Madinah kota Nabi. Abdurrahman bin Auf tadinya orang paling fakir di kota Mekah. Kemudian dia hijrah ke Madinah, diajarkan oleh Nabi rahasia sholat. Begitu hijrah, cuma 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Setahun paling kaya di kota Madinah. Sampai kemudian dia kaya, maaf, kapaknya saja terbuat dari emas. Tapi yang paling hebat, kata Imam An-Nawawi, apa rahasia mereka? Mereka tidak pernah meninggalkan tahajud. Sekaya-kayanya Utsman tidak pernah meninggalkan tahajud. Kalau tahajud, kata Imam An-Nawawi, sampai khatam Al-Quran dalam tahajud. Maka saya ingin ajak Anda semua, mari teman-teman sekalian, yang ingin berhijrah, menatap masa depan, perbaiki dulu ibadah Anda. Dekati Allah dengan baik, karena Allah yang punya masa depan, Allah yang punya rezeki, Allah yang punya kemuliaan. Anda dekati Allah, maka diberikan semua apa yang Anda harapkan dalam kehidupan Anda itu. Takbir.
Siap berhijrah insyaallah? Baik. Saya berhenti jeda sebentar dulu. Ya, kemudian kita respon dulu, kita praktekkan dulu kesiapan kita dan ikhtiar kita. Siapa yang ingin masuk surga Firdaus? Siapa yang ingin bersama Nabi di surganya? Nabi punya surga Al-Kautsar. Ingin masuk Al-Kautsar? Baik, siapa yang ingin masuk surga Al-Kautsar? Baik, alhamdulillah. Di Korea saya temukan ada masjid namanya Al-Kautsar. Di Al-Kautsar itu ada peluang-peluang untuk bisa meniti surga kita. Di antaranya ada teman-teman yang berinisiatif tidak ingin menghidupkan masjid itu sendirian, tapi ingin menyentuh semua orang bisa masuk surga bersama-sama. Ada sebagian yang siap mewujudkan masjid itu jadi masjid Al-Kautsar yang mandiri, yang punya nilai ibadah, yang dimakmurkan. Tapi mereka tidak ingin sendirian. Ada panitia-panitia yang ingin mengajak teman-teman untuk bisa ke surga Al-Kautsar bersama-sama. Mereka sekarang ingin mengetes kita semua, dan saya akan jadi orang pertama insyaallah yang membuka dompet saya dan memasukkan seluruh uang yang ada di dalamnya dalam bentuk dolar untuk masjid Al-Kautsar kita insyaallah. Saya ingin mengajak dan jadi bagian dari Anda semua, mencontohkan yang pertama kali akan dibuka kesempatan masuk surga Al-Kautsar dengan izin Allah Subhanahu wa taala lewat masjid Al-Kautsar. Kalau tidak salah nomor kuncinya 10, kemudian 05 603 27 997 kemudian 82. Ya, saya tidak ingin masuk ke situ karena saya tidak punya bagian ke situ. Saya ingin Anda datangkan kontak kepada saya. Saya contohkan praktik pertama memasuki Al-Kautsar lewat Masjid Al-Kautsar insyaallah. Tidak sejenak teman-teman sekalian, saya berikan kesempatan untuk diskusi. Ada sekitar 30 menit sampai dengan 45 menit ke depan. Anda boleh bertanya apa saja. Jeda di situ kita beri kesempatan pada teman-teman Al-Kautsar untuk Korea insyaallah memberikan yang terbaik dan mengantarkan kita ke surga. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.